Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, membahas sebuah kisah, kita absen dulu nih. Kalian semua yang nonton itu dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, absen dulu. Nah, kita tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang nonton Fakta Kehidupan. Kalian dimudahkan rezekinya, diberikan umur panjang dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi kalian semua saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasanya itu berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini seperti biasa ada sebuah kisah kiriman dari salah satu subscriber kita. Salah satu subscriber kita itu ngirimin kisahnya atau membagikan ceritanya yang ia alami. Kisahnya itu menceritakan bahwa dirinya difitnah oleh suaminya sendiri demi menikah dengan sahabatnya. Ada seorang istri difitnah oleh suaminya demi bisa menikahi sahabat istrinya sendiri. Gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah dan cerita ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan atau kita rahasiakan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh menceritakan seorang wanita, sebut saja namanya Laras. Laras kecil itu hidup di sebuah desa yang asri, nyaman dan sejuk tempatnya. Tidak jauh dari rumahnya si Laras ini, ada anak-anak yang umurnya itu tidak terpaut jauh, bahkan sebaya dengan si Laras, tetangganya ini. Nah, tetangganya ini sebut saja namanya Dia. Dia dan Laras itu karena tetanggaan, seumuran, sebaya. Jadi Laras dan Dia itu akrab, kenal dekat. Dia sering berbagi mainan bareng, sering jalan-jalan bareng, bermain bareng, menghabiskan masa kecilnya bersama-sama. Dia dan Laras itu teman dekat dari kecil. Saat kecil mereka tuh sering bermain di pekarangan rumah belakang. Karena pekarangan rumah belakangnya si Laras ini itu masih cukup asri. Banyak pepohonan-pepohonan, banyak ilalang-ilalang. Pokoknya di sana tuh seperti hutan. Mereka itu menjadikan halaman rumah belakangnya si Laras itu sebagai tempat petualangan mereka. Mereka suka bermain kemah-kemahan di sana, bikin masak-masakan, ceria, sering main di sana, menjadikan base camp mereka di situ. Karena kedekatan mereka ini di sekolahan itu, Laras sama Dia itu sering dibilang kembar. Itu saudaraan ya, kalian tuh kembar ya. Sering banyak orang itu yang ngomongin Dia sama Laras tuh kembar. Hingga persahabatan mereka pun karena saking keketnya, saking lengketnya, karena banyak persamaan di antara mereka. Ya, walaupun ada beberapa yang pemikiran mereka tuh ya kadang beda, tapi karena rasa persahabatan yang mereka yang kuat, itu meluluhkan semuanya. Hingga akhirnya mereka tuh ya sampai ke jenjang bangku perkuliahan. Di bangku perkuliahan, karena memang mereka tuh punya visi dan misi yang hampir mirip. Jadi mereka tuh satu fakultas, cuman beda jurusan aja. Di kampus, Laras itu terkenal dengan olahraganya. Dia tuh suka bermain bola basket. Bahkan dia menjadi salah satu atlet atau ya jagoannya kampus. Sedangkan si Dia itu memang suaranya bagus. Dia suka ikut lomba-lomba nyanyi, paduan suara. Pokoknya dia tuh suka ya tampil-tampil dengan nyanyi-nyanyi lagu-lagu lah pokoknya. Perbedaan mereka itu tidak menjadikan persahabatan mereka tuh pudar. Malah saling support. Apabila Dia sedang ada konser nyanyi ataupun ada lomba nyanyi, si Laras pun datang, ikut menyemangati, ikut support. Begitu juga dengan si Laras, apabila Laras itu lagi ada pertandingan bola basket, ada turnamen, ya dia ikut supporter, ikut sorak-sorak gembira, menyemangati temannya itu. Nah, karena mereka di bangku perkuliahan itu jauh dari rumah, mereka itu satu mes, satu tempat tinggal. Hingga suatu ketika tuh ada kejadian, Laras itu izin pulang sama si Dia. Dia, aku mau pulang dulu ya, soalnya aku ada urusan keluarga di rumah, kata si Laras. Loh, ada urusan keluarga? Kok aku nggak tahu? Emang udah urusan apa? Ya pokoknya adalah urusan keluarga, ini masalah keluarga aku. Karena memang Dia itu mengetahui itu kayaknya privasi. Privasinya si Laras, dia tuh nggak mau diketahui oleh si Dia. Ya udah, Dia ya udah nggak apa-apa, hati-hati ya, aku nggak bisa nemenin kamu pulang. Soalnya besok itu ada mata kuliah, kata si Dia. Iya nggak apa-apa kok ya, aku tahu kok. Ya udah aku pamit dulu ya, aku pulang.
Laras pun pulang ke rumahnya ke kampung. Nah, setelah Laras tuh pulang ke kampung karena izin ada keperluan keluarga, si Diah tuh ya kesepian di kamar mes itu. Sekarang dia apabila tuh capek, penat, letih, ada masalah di perkuliahan, di kelasnya, dia pulang ke mes, ada Laras yang buat curhat, buat tempat dia mengadu. Sekarang Laras lagi pulang. Dia tuh ya bingung, kesepian, nggak ada teman lagi, nggak ada Laras yang selalu stay di sana. Hingga pada sore hari ternyata si Laras tuh udah pulang. Dia pulang ke mes, udah selesai acaranya di rumah. Dia yang tahu Laras udah pulang, teman dekatnya, sahabatnya udah pulang ke mes, itu dia bahagia banget. Dia sangat bahagia. Laras, kamu kok lama banget desa nggak pulang-pulang ke sini? Aku tuh kesepian banget. Kata sih dia. Ya gimana lagi dia, soalnya acara di rumahku ya memang ya sedikit agak bermasalah. Jadi ya butuh waktu sedikit agak lama lagi di desa. Kata si Laras memberi alasan kepada si dia. Akhirnya si dia pun ngomong, besok kan hari Minggu nih, masih ada hari libur. Gimana kalau besok kita jalan-jalan ke kebun stroberi? Kan kita udah lama banget nggak ke sana. Kita bisa metik stroberi sambil jalan-jalan. Aku capek nih, aku penat, nggak pernah jalan-jalan. Kamu sih enak, kemarin baru pulang. Kata si dia. Si Laras yang mendengar permintaan temannya itu, sahabatnya itu tidak bisa berbuat banyak. Walaupun badannya capek, baru pulang kemarin dan sekarang baru datang, harus besok lagi harus jalan-jalan sama si dia. Tapi ya nggak apa-apa, demi sahabatnya. Dia merelakan rasa capeknya dan jalan-jalan bersama sahabatnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, besok kita jalan-jalan. Kata si Laras, mengiyakan dan setuju besok jalan-jalan bersama dia. Dia pun gembira, girang, hore, besok jalan-jalan. Hingga keesokan harinya dia dan Laras itu jalan-jalan ke kebun stroberi. Dia dan Laras membawa keranjang kecil untuk memetik stroberi. Di sana mereka asik memetik stroberi, memilih-milih stroberi yang matang, jalan-jalan melihat pemandangan. Tapi gelagatnya si Laras itu ada yang berbeda. Dia tuh menjadi pendiam, jadi nggak banyak ngomong. Nah, keanehan itu pun dirasakan oleh dia. Melihat Laras, sahabatnya sendiri itu kok termenung, lemes, nggak semangat. Ada apa ini? Laras, kamu kok kayak nggak semangat gitu? Ada apa? Apa ada masalah yang mengganggu pikiran kamu? Kata sih dia. Enggak kok, nggak apa-apa. Mungkin aku kecapean aja. Laras, kita tuh udah temenan dari kecil. Kita udah kayak saudara. Jadi apapun yang kamu rasakan, apapun yang mengganggu pikiran kamu, kalau kamu mau cerita aja. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Kata sih dia. Laras pun akhirnya duduk di sebuah kursi yang dekat dengan kebun stroberi itu. Mereka duduk di sana. Akhirnya si Laras pun ngomong, Dia, aku tuh pengen ngomong sesuatu sama kamu, ingin mengabarkan suatu berita. Sebenarnya kekasihku, pacarku Edwin itu datang ke rumah untuk melamarku. Dan kami semua sekeluarga itu sepakat, kami akan merencanakan pernikahan. Kata si Laras, memberikan info atau memberikan berita bahwasannya dia tuh udah dilamar dan akan segera menikah. Dia itu sedikit agak terkejut. Kenapa kamu nggak ngomong jauh-jauh hari dengan aku, Laras? Seakan-akan kamu tuh merahasiakan semua ini di balik aku. Kata si dia. Laras ya sedikit agak bingung. Aku nggak merahasiakannya dari kamu. Cuman aku tuh memang bingung mau ngomongnya gimana. Aku masih menikmati persahabatan kita ini. Ya. Pengen lama-lama kita pengen seperti ini terus. Aku pengen seperti ini terus. Aku nggak mau jauh dari kamu. Aku mengetahui bahwasanya apabila aku sudah menikah, aku sudah punya pasangan, kita pasti akan ada jarak di antara kita. Kata si Laras, kamu bisa ceritakan semua ini, aku bisa memahaminya. Tapi kenapa kamu seakan-akan merahasiakan semua ini di balik persahabatan kita? Itu yang membuat aku kecewa, Laras. Kata si dia, jujur aku bahagia mendengar berita ini. Kamu akan segera menikah dan sudah bertunangan. Tapi kenapa kamu menyembunyikannya? Aku sedikit agak kecewa, Laras. Dia pun dan Laras ini sedikit agak bentrok, agak gesekan. Tapi persahabatan mereka itu akhirnya bisa meredakan semuanya. Si dia ikut merasa bahagia atas acara atau rencana pernikahannya si Laras. Begitu juga si Laras. Laras juga ikut bahagia bahwasannya sahabatnya ikut mengerti. Dan mereka berjanji walaupun mereka sudah saling menikah, sudah mempunyai pasangan masing-masing, mereka tetap akan menjalin persahabatan mereka hingga akhir hayat. Kata si dia dan Laras. Hingga beberapa bulan kemudian, acara pernikahannya si Laras pun diadakan. Di sana acaranya begitu meriah. Teman-teman Laras, teman-teman dia datang semua. Ramai keluarganya si Laras, keluarganya si
Edwin ini, suaminya, itu berkumpul, memancarkan aura-aura kebahagiaan, senyum terpapar di wajah mereka. Keadaan begitu hikmat, keadaan begitu menyenangkan dan membahagiakan. Hingga dia melihat temannya, si Laras, bersanding dengan seorang pria tampan yang memang cocok untuk menjadi pendampingnya si Laras. Nah, setelah acara ijab kabul selesai, para tamu undangan itu memberi salam, memberi selamat kepada kedua mempelai itu. Tidak terkecuali dengan si dia. Dia pun ikut antri akan memberikan selamat kepada sahabatnya itu. Hingga akhirnya Laras dan dia itu bertemu, berpelukan mereka. Mereka berpelukan, saling memberi selamat. Selamat ya Laras, kamu udah menikah dan kamu udah bersanding dengan pria yang kamu cintai. Kata si dia, iya terima kasih ya dia, kamu udah repot-repot datang ke sini. Sambil melirik ke arahnya si Edwin. Dia itu melirik ke arah si Edwin. Oh, jadi ini pria tampan yang beruntung mendapatkan sahabatku, kata si dia itu. Si Edwin itu hanya senyum saja, tersenyum. Akhirnya mereka pun bersalaman, mereka berkenalan. Oh iya, ini kenalin, ini teman aku si dia, kata si Laras. Oh, salam kenal ya, saya Edwin, kata si Edwin itu memperkenalkan dirinya. Oh iya, aku dia, temannya si Laras, kata si dia. Hingga akhirnya saat acara pernikahan itu, dia, Laras, dan Edwin itu satu kursi, duduk, sedang makan bareng sambil ngobrol-ngobrol, sedang asik-asiknya. Di tengah-tengah tamu undangan yang hadir, di sana tuh saling ngobrol, cerita. Memang ternyata mereka bertiga itu banyak kesamaan dan nyambung dan nyaman. Laras yang melihat suaminya dan teman dekatnya memang nyambung, memang cocok. Itu merasakan kebahagiaan. Ini banyak kecocokan, banyak kesamaan. Ini pasti akan mudah ke depannya untuk mereka melanjutkan persahabatan di antara dia dan Laras. Itu yang dipikirkan si Laras. Edwin pun tidak sungkan bahwasanya memang teman istrinya ini memang asik, emang cocok. Dibawa ngobrol itu ya nyambung gitu, enak, searah. Jadi ya nyaman-nyaman aja, mereka bertiga itu nyaman-nyaman aja. Hingga akhirnya si Laras setelah menikah itu memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena dia tuh udah jadi ibu rumah tangga, dia tuh pengen fokus ngurusin si Edwin di rumah. Biar Edwin aja yang kerja. Itu yang dipikirkan si Laras. Nah, si Edwin ini, suami si Laras itu bekerja di sebuah perusahaan yang jaraknya tidak jauh dari perusahaannya si dia, tempat dia bekerja. Nah, karena si Laras itu bosen di rumah, yang dulunya itu sering main, sering ngobrol, ada temen ngobrolnya si dia ini, Laras tuh merasa kesepian di rumah. Karena di rumah terus. Dia merencanakan sebuah makan malam bersama si dia dan keluarga di rumahnya si Laras itu bersama suami. Ditelepon lah si dia. Nah, si dia yang sedang bekerja melihat ada handphonenya itu bernotifikasi panggilan dari si Laras. Dia langsung segera angkat. Halo, lagi ngapain kamu dia? Kata si Laras. Ya biasalah, lagi sibuk kerja, ngapain lagi? Ah, kamu kerja mulu, kayak aku dong, santai-santai. Ledek si Laras. Ah ya, kamu udah enak lah, kamu udah nikah. Lah aku kalau nggak kerja mau makan apa? Kata si dia. Menjawab ledekan-ledekan temennya ini. Ya udah deh, kamu kapan kayak liburan gitu? Gimana kalau nanti malam kamu tuh makan malam di rumah aku aja? Kata si Laras. Laras tuh memberikan tawaran untuk makan malam bersama. Aduh, gimana ya Laras? Aku lagi sibuk kerja nih, tapi ya aku usahain deh biar kita bisa makan bareng di rumah kamu. Kata si dia. Ya udah deh, sampai tunggu nanti malam ya. Kata si Laras mengakhiri teleponnya. Hingga akhirnya sore menjelang malam itu hujan lebat. Hingga rencana mereka pun hampir gagal buat makan malam bersama. Laras tuh harap-harap khawatir. Nanti gimana nih kalau gagal karena hujan? Lagian dia tuh kadang datangnya atau kadang pulangnya itu naik ojek. Kalau kehujanan gimana? Pasti ya rencana ini akan gagal. Hingga akhirnya si Laras pun menelpon si Edwin suaminya. Halo mas, kamu udah pulang belum? Oh belum nih, bentar lagi mau pulang. Kata suaminya si Edwin itu. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa sayang? Tolong kamu jemput si dia dong di perusahaannya, di kantor dia. Terus nanti kamu sama si dia itu pulang bareng ke rumah. Aku udah siapin makanan enak buat kita makan malam bareng. Oh boleh itu sayang, kebetulan sebentar lagi aku pulang. Kata si Edwin. Hingga akhirnya Edwin pun pulang. Sebelum pulang dia tuh jemput atau mampir dulu ke perusahaan atau ke kantor tempat kerjanya si dia. Dia pun terkejut melihat Edwin ada di lobi kantor. Loh, kok kamu di sini, Win? Kata si dia. Oh iya, aku nih lagi jemput kamu. Aku disuruh Laras jemput kamu. Kata si Edwin. Oh, dijemput. Kenapa dijemput? Iya, katanya kita mau makan malam bareng-bareng. Oh ya udah deh, ayo. Akhirnya sih
Dia pun tidak keberatan, mumpung ada tumpangan, karena Edwin itu bawa mobil. Akhirnya mereka pun pulang bareng. Si Laras nggak keberatan, suaminya sama teman dekatnya, sahabatnya itu pulang bareng satu mobil. Sampailah di rumah, mereka makan bareng, mereka ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol asik. Hingga akhirnya si Laras itu ngomong, "Oh, ini kan sebentar lagi musim liburan nih, kita nggak rencanain apa-apa gitu," kata si Laras. Edwin sama si dia pun termenung, diem aja, saling pandang doang. "Emang kita mau kemana?" kata si Edwin. "Ya kita jalan-jalan kek, kemana ya biar kita tuh hubungannya makin deket," kata si Laras sambil memandang si dia. Aku sih boleh-boleh aja ya, nggak masalah kalau ada tempat yang asik dan menarik buat kita kunjungi," kata si dia. "Gimana kalau kita tuh pesen villa di dekat pantai? Aku dengar ada sebuah pantai yang pasirnya putih dan pemandangannya tuh bagus banget. Gimana kalau kita ke sana?" kata si Laras. Boleh juga sih. Kapan kira-kira?" "Ya waktu liburan kan sebentar lagi. Jadi ya kita persiapin aja. Nanti aku yang cari tiket dan cari tempat buat villanya," kata si Laras. Hingga akhirnya mereka setuju buat jalanin liburan bareng-bareng. Nah, hari di mana saat mereka memutuskan untuk jalan-jalan pun tiba. Laras, dia, dan Edwin itu satu mobil jalan bareng menuju ke sebuah pantai yang ada villanya. Hingga akhirnya Laras, dia, dan Edwin itu sampai di sebuah villa dekat dengan pantai. Pemandangannya bagus, ombaknya jernih, pasirnya putih. Dia dan Laras begitu bahagia. Akhirnya mereka pun bertempat atau tidur di sebuah villa. Ini villanya itu lantai 2. Laras dan suaminya si Edwin itu di kamar bawah, sedangkan si dia itu kamar atas. Pemandangan begitu sangat indah, begitu sejuk hingga membuat mereka itu ya terpukau dengan pemandangannya. "Aku udah lama banget nggak main ke pantai," kata si Laras. Bahagia di sana. "Ya kan terakhir kita main ke pantai kan dulu waktu zaman-zaman kuliah," dia menimpali perkataan si Laras itu. Edwin pun merasa bahagia. Istri dan temennya itu memang akur, memang solid. Jadi ya suka aja, senang lihatnya. Hingga suatu pagi saat matahari hampir terbit, si Edwin tuh dibangunin sama si Laras. Laras udah siap-siap, udah mandi. "Sayang, ayo kita bangun, kita jalan-jalan di pinggir pantai. Pagi-pagi kayak gini tuh udaranya seger banget sambil ngelihat matahari terbit," kata si Laras. Lah si Edwin yang baru bangun tidur tuh ya, "Tunggu bentar ya, aku mandi dulu, aku siap-siap dulu," kata si Edwin. Edwin pun mandi, masuk ke dalam kamar mandi. Laras yang nggak sabar karena Edwin tuh mandinya lama. Dia pun akhirnya pun jalan sendiri, keluar dari villa itu. Lah saat Edwin selesai mandi, selesai udah beres-beres siap, dia keluar kamar, pintu kamar, terlihatlah si dia yang ada di teras villa itu. "Loh, kok kamu udah bangun juga?" kata si Edwin. "Iya nih, aku lihat pemandangan." "Si Laras sudah keluar duluan ya?" "Iya, tadi dia tuh keluar katanya pengen lihat pemandangan. Dia paling jalan-jalan di pantai," kata si Edwin. Mereka berdua pun duduk karena si dia sama si Edwin itu emang agak nyambung ngomongnya. Nyaman, saling nyaman, kayak sahabat sendiri. Ngobrol pelan-pelan hingga kenyamanan mereka pun yang menimbulkan rasa-rasa yang tidak seharusnya ada. Dia merasakan kenyamanan yang beda dengan si Edwin ini, suami dari sahabatnya. Tapi si dia itu mencoba menahan rasa itu. Ini rasa yang seharusnya tidak benar terjadi. Dia masih menghormati sahabatnya. Ini adalah suami sahabatku. Tidak mungkin aku mempunyai rasa lebih dari sahabat, kata si dia dalam hati. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk jalan mencari si Laras yang sedang jalan-jalan itu. Dicari, ditelusuri pantai. Hingga akhirnya terlihat Laras sedang duduk memandangi pemandangan di sana. Dia langsung berlari duduk di sampingnya si Laras. "Loh, kamu udah bangun juga?" dia, kata si Laras. "Udahlah, aku langsung nyariin kamu ke sini." "Terus Edwin di mana?" "Itu lagi jalan ke sini," kata si dia yang melihat Edwin itu sedang jalan ke arah mereka. Akhirnya mereka bertiga tuh duduk melihat pemandangan di pagi itu. Duduk melihat pemandangan, tiba-tiba tuh ya bercanda, ngobrol membahas sesuatu. Asik deh dia kalau nanti kamu udah punya suami, terus kamu punya anak, aku juga udah punya anak. Nanti anak kita tuh kita disekolahin di sekolahan yang sama. Kalau bisa di sekolahin yang terkenal di kota, kata si Laras. Laras itu memberikan ya sedikit masukan buat masa depan apabila si Laras udah punya anak, dia udah punya anak, dijadiin teman anak mereka biar berteman. Terus disekolahin di satu sekolah di
sebuah kota. Dan si dia itu punya pemikiran yang berbeda. Kalau menurutku si Laras, alangkah baiknya kalau anak kita, andai kata kamu udah punya anak dan aku udah punya anak, kita besarin di desa aja. Kayaknya suasananya lebih asri deh, lebih enak, lebih seger, lebih nyaman. Toh kita juga bisa mengulang masa-masa kecil kita yang bahagia itu dan diterapkan di anak-anak kita nanti. Kata si dia itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan si Laras. Edwin yang di sana pun ya melihat situasi yang sedikit agak berbeda. Itu memberikan ya pencerahan kepada keduanya. Menurut aku sih semua baik ya. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih setuju dengan si dia sayang. Kayaknya sih kalau anak-anak kita di kota, takutnya itu terdampak atau enggak ya dapat pemikiran-pemikiran negatif karena lingkungannya. Tapi kalau di desa kan lingkungannya masih asri, masih seger, tempatnya juga ya masih nyaman. Jarang banget ada hal-hal negatif di sana. Jadi ya kalau buat membesarkan dan mendidik anak kayaknya lebih enak di kampung deh, kata si Edwin. Melihat suaminya sama si teman dekatnya itu punya pemikiran yang sama, yang cocok. Si Laras itu nggak ngerasa ya gimana. Dia tuh malah ngerasa senang. Oh ternyata pemikiran suamiku dan temanku tuh sama. Jadi enak nih. Oh yaudah deh nggak apa-apa. Kalau gitu nanti kalau kita udah punya anak masing-masing terus kita sekolah di desa aja ya. Siapa tahu bisa mengulang kembali masa-masa anak kecil kita dulu. Kata si Laras. Hingga akhirnya masa-masa jalan-jalan mereka, liburan mereka pun akhirnya selesai. Mereka pulang ke kota dan menjalankan aktivitas pada umumnya, pada biasanya. Dan seperti biasa menjalankan aktivitas pada umumnya, dia, Laras, Edwin itu sibuk dengan kesibukan masing-masing. Laras sibuk ngurusin rumah, Edwin ngurusin kerjaan, begitu juga dia. Hingga akhirnya tuh jarang ketemu, jarang berkomunikasi lagi. Tapi si dia itu merasakan perasaan-perasaan yang aneh. Dia kok jadi kangen sama suaminya si Laras. Dia kagum dengan cara atau pola pikirnya si Edwin yang dewasa, yang kadang tuh sama dengan pemikirannya dia. Dia merasakan tuh ya kayak Edwin tuh punya sesuatu atau perasaan-perasaan yang bikin si dia itu nyaman. Nah dia tuh terus kepikiran tentang perasaannya dan pikirannya itu mengenai suami sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya pada suatu hari si dia itu ditelepon sama si Laras. Dia yang melihat notifikasi handphonenya ada panggilan dari si Laras, ia langsung mengangkatnya. Halo iya ada apa? Kata si dia. Halo dia. Ini ada kabar penting, ada berita penting. Kata si Laras sambil semangat. Mendengar semangatnya si Laras ini, dia pun penasaran ada apa ini. Laras memberitahu bahwasanya dia sekarang dalam keadaan hamil, mengandung anaknya suaminya si Edwin. Berita bahagia ini disebarkan, diberitahukan kepada si dia, teman dan sahabatnya si Laras. Dia pun shock, kaget mendengar kabar bahwasanya Laras hamil. Bener Laras, kamu udah hamil? Waduh selamat ya, kamu bentar lagi akan jadi seorang ibu. Kata si dia memberikan selamat kepada si Laras. Walaupun jujur di hati kecilnya si dia itu terluka. Dia merasakan akan kehilangan sosok Edwin di dalam hatinya. Dia harus pelan-pelan melepas sosok Edwin yang sekarang berada di hatinya berkecambuk tidak karuan. Kabar bahagia itu pun ingin ia sebarkan juga, ingin ia omongkan kepada si Edwin. Nah sebelum Edwin itu tahu informasi bahwasannya istrinya hamil, si dia itu nelpon si Edwin. Dia ingin ngajak ketemu Edwin. Edwin pun tidak keberatan dengan ajakan si dia itu. Edwin pun pergi ke sebuah taman yang sudah dijanjikan dia. Dia datang ke sana bersama si Edwin. Sesampainya di sana, Edwin pun bingung. Ada apa dia? Kok tumben-tumbennya kamu ngajak aku duduk ngobrol bareng di sini cuma berdua aja tanpa adanya si Laras? Kata si Edwin. Begini Edwin, aku ingin ngomong sesuatu dengan kamu. Ya silahkan ngomong aja, ada apa? Kata si Edwin, sebenarnya setelah perjalanan kemarin kita jalan-jalan bareng, jujur aku tuh menyimpan perasaan dengan kamu. Aku merasa tuh kagum dengan pola pikir kamu, memiliki banyak persamaan di antara kita. Kamu tuh pemikirannya sama dengan aku dan aku pun merasakan kenyamanan yang berbeda. Jujur aku tuh suka sama kamu. Kata si dia mengutarakan isi hatinya atau perasaannya kepada si Edwin. Edwin pun diam seribu bahasa, bingung mau ngomong apa. Teman dekat, sahabat
istrinya mengungkapkan perasaan terhadap dirinya. Harus jawab apa Edwin ini? Harus ngomong bagaimana? Seakan-akan rasa ataupun ya ungkapan hatinya, perasaannya si dia ini menjadi beban tersendiri buat si Edwin. Beban batin. Di samping ini dia sahabatnya, di samping ini ada istrinya. Dia tidak bisa gitu loh. Tidak bisa memikirkan hal ini. Tapi bagaimana lagi? Kita kan sahabatan. Kamu juga sahabat dari istriku. Aku harus bagaimana, kata si Edwin. Ya, aku mengetahui kok bahwasanya kamu juga udah punya istri dan istri kamu itu adalah sahabat aku sendiri. Aku cuma mengungkapkan perasaan ini ya sembari aku bisa lega. Aku pengen mencurahkan isi hatiku. Aku ingin jujur. Aku ingin jujur dengan perasaanku sendiri, kata si dia. Hingga akhirnya mereka pun pulang. Dia sudah merasa lega telah ngomong, semua mengutarakan perasaannya terhadap si Edwin. Bahkan malah si Edwin ini merasa ya terbebani atas perasaan yang diungkapkan si dia kepada dirinya. Si Edwin terus memikirkan hal itu. Dia tuh bingung. Ya jujur dalam hati, memang dia tuh ngerasa klop, ngerasa nyaman dengan dia. Memang benar pemikirannya si dia dengan pemikirannya si Edwin itu sama. Sama-sama ya satu tujuan. Tapi di sisi lain Edwin udah punya istri. Masih bingung-bingungnya dengan pikiran-pikiran itu. Setelah pulang ke rumah si Edwin diberikan info bahwasanya istrinya tengah hamil. Makin pusing si Edwin di situ. Dia tuh pura-pura bahagia, pura-pura senang. Padahal pikirannya udah penuh banget. Tadi udah diungkapin perasaannya sih. Dia sekarang istrinya tengah hamil anaknya. Dia pura-pura senang, pura-pura bahagia. Edwin tuh bingung. Hingga beberapa hari kemudian setelah kejadian ini, Edwin tuh nelpon si dia. Dia mengajak pertemuan lagi. Edwin ngajak ketemu si dia di sebuah taman yang kemarin ia temui. Edwin di sana tuh ngomong bahwasanya aku tuh juga sayang sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Tapi bagaimana lagi? Aku udah punya istri. Apakah ada cara lain atau jalan lain? Kata si Edwin. Dia pun nggak bisa ngomong apa-apa. Memang nggak ada cara lain. Nggak ada jalan keluarnya. Hingga akhirnya dia dan Edwin memutuskan hubungan terlarang di belakangnya si Laras. Di belakangnya si Laras, Edwin sama si dia itu sering ketemu. Sering jalan-jalan bareng. Sering bermesraan. Sering nonton. Sering makan bareng. Dan Edwin pun sering main ke rumahnya si dia. Di belakangnya si Laras. Hingga suatu hari, si Laras itu mengadakan acara tentang kehamilannya, selamatan di rumahnya si Edwin. Saudara-saudara, keluarga-keluarga tuh datang semua ke rumahnya si Edwin. Rumahnya dihiaskan bunga-bunga, bertajuk kehamilannya si Laras itu. Laras terpancar senyum bahagia dan kebahagiaan terpancar di sana. Acara pun berjalan normal dan didatangi atau dihadiri oleh si dia juga. Dia mengucapkan selamat kepada si Laras, mengucapkan selamat atas kehamilannya yang sudah hampir membesar itu. Nah, setelah acara-acara selesai, tamu undangan, saudara-saudara pun pada pulang semua. Tinggallah Laras sama si Edwin sama si dia ngobrol bareng, lagi asik-asik ngobrol. Tiba-tiba muka masamnya si Edwin tuh kelihatan sama si dia sama si Laras. Si Laras melihat suaminya mukanya masam tuh kan aneh. Ada apa ini? Kok mukanya masam? Di hari bahagia kayak gini kok muka suaminya masam? Akhirnya si Laras pun ngomong, nanyain suaminya, kamu kenapa kok kayak sedih kayak gitu? Kata si Laras ngomong sama suaminya itu. Suaminya cuma diem aja. Dan terlihat ada air mata yang mengalir di matanya si Edwin itu. Kamu kenapa mas? Ngomong, kalau ada masalah ngomong aja. Di hari bahagia kayak gini kok kamu sedih, ada apa? Kamu harus ngomong dengan kami mas, kata si Laras. Dia yang melihat adegan seperti ini pun cuma diam aja, bingung. 1000 bahasa dia diam aja. Hingga akhirnya si Edwin itu mengeluarkan sepucuk surat dokter. Laras pun bingung, ini surat apa? Laras pun langsung mengambil surat itu dan langsung membuka dan membacanya. Ternyata isi surat itu adalah bahwasanya Edwin itu divonis tidak bisa mendapatkan atau memiliki anak atau dinyatakan mandul. Nah, si Laras pun bingung, ini anak kamu mas, kenapa dokter itu ngasih surat bahwasanya kamu tuh nggak bisa punya anak? Laras bingung di situ. Edwin cuma diem aja. Dan dia yang melihat situasi itu pun ya nggak bisa ngomong apa-apa, termenung. Laras tuh kayak meyakinkan bahwasanya anak ini tuh anak kamu mas, dokter ini pasti salah. Dan Edwin pun ngomong di sana, nggak mungkin hasil lab ini salah. Sekarang kamu jujur sayang, itu anak siapa? Kata si Edwin. Ya si Laras pun bingung gitu loh. Apa maksud kamu mas?
Ini anak kamu, anak siapa lagi? Ya aku tidurnya cuma sama kamu, melakukan hubungan juga sama kamu. Sama siapa lagi? Kata si Laras agak emosi. Tapi hasil lab menyatakan bahwasannya aku tidak bisa punya anak. Dan sekarang kamu tengah hamil, mana mungkin itu anak aku? Kata si Edwin kekeh. Mereka pun saling kayak emosi satu sama lain. Hingga akhirnya Edwin pun pergi dari tempat itu. Pergi. Laras tuh nangis, bingung di situ. Dia yang melihat keadaan seperti ini pun dia tahu bahwasannya ini hanya akal-akalan si Edwin agar bisa lepas dari si Laras. Dia pun mencoba memeluk si Laras. Ini semua baik-baik saja kok, ini semua baik-baik saja, kata si dia. Tapi ini anak si Edwin dia, kenapa dia tidak bisa mengakuinya? Kata si Laras, ya kamu sabar aja, sekarang kamu ngomong sama aku. Sebenarnya itu anak siapa? Kata si dia. Si Laras pun agak sedikit tersinggung dengan ucapannya si dia itu. Apa kamu juga meragukanku dia? Aku tuh teman dekat kamu, kata si Laras itu. Kita udah temenan bareng, masa kamu nggak kenal aku? Aku nggak mungkin melakukan hal itu dengan pria lain, kata si Laras itu. Laras nangis di sana, merasa dia tuh terpukul. Hingga akhirnya Edwin pergi dari rumahnya si Laras itu. Keluar rumah dia. Nah, di balik setelah acara itu, Edwin sama si dia itu sering bertemu, sering jalan, sering main, sering nonton. Dan si Edwin pun sering main ke rumahnya si dia, menghabiskan waktu di sana karena dia tuh merasa bahwasanya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan si Laras dan anaknya itu. Namun, si Laras itu masih sakit hati, masih mencari perlindungan, masih mencari tempat curhat. Ya, tempat curhatnya hanya si dia. Hingga pada suatu hari si Laras itu bingung mau cerita, mau ngobrol dengan siapa. Satu-satunya teman dan sahabat itu hanya si dia. Laras merencanakan untuk pergi ke rumah dia, ingin mengutarakan semua unek-uneknya karena si Edwin udah nggak pernah pulang lagi, udah entah kemana, nggak ada kabar. Dia butuh sosok suami, sosok si Edwin. Si Laras itu pengen bahwasanya si Edwin kembali lagi menjadi suami dan ayah dari anaknya. Hingga akhirnya Laras pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya si dia. Sampainya di sana, rumahnya tuh kosong. Nah, dia pun nanya sama si satpam, ini ibu diahnya kemana ya? Kata si Laras. Oh, ibu diahnya lagi keluar sebentar, mungkin sebentar lagi pulang kok. Ibu kalau ada perlu bisa tunggu aja di dalam, kata si satpam itu. Akhirnya si Laras pun masuk ke rumahnya si dia. Dia menunggu di ruang tamu. Hingga beberapa lama kemudian terdengar suara mobil masuk ke pekarangan rumahnya si dia. Laras yang mendengar suara mobil itu langsung segera keluar. Dia menunggu di balik jendela, melihat ke arah mobil itu. Betapa terkejutnya si Laras melihat mobilnya Edwin, Mas Edwin suaminya itu masuk ke pekarangan rumahnya si dia. Laras pun hanya tertegun, diam dia melihat kejadian. Keluarlah sosok Edwin dan dia dari mobil itu. Keluar dia. Saat mereka keluar, mereka bergandengan. Mereka seperti ngobrol-ngobrol kecil dan akhirnya mereka berpelukan. Memandang itu begitu mengiris hatinya si Laras. Melihat suaminya dan sahabatnya berpelukan. Ternyata ini akal-akalan mereka biar mereka bisa bersama. Bisa menyingkirkan si Laras dari kehidupannya si Edwin. Laras pun langsung keluar memergoki mereka yang sedang berpelukan. Dia yang kaget, terkejut, langsung melepaskan pelukannya dengan si Edwin itu. Edwin langsung melepaskan pelukannya dengan dia. Laras, aku bisa jelaskan ini semua, kata si dia. Malah Edwin itu nggak panik, dia diem aja. Seakan-akan memang sudah merelakan si Laras. Apa maksudnya ini semua? Kalian berpelukan di hadapanku. Apa yang mau dijelaskan? Kata si Laras. Yang sudah melihat semuanya begitu jelasnya. Aku mohon maaf Laras, aku mohon maaf, aku bisa jelaskan semua ini. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku tetap sahabat kamu, aku teman kamu, kata si dia. Aku nggak bermaksud untuk menyakiti kamu, ini terjadi begitu saja. Aku tidak merencanakan semua ini, kata si dia membela dirinya sendiri. Laras yang udah begitu kecewanya akhirnya meninggalkan mereka. Dia pergi keluar mencari taksi dan akhirnya pulang. Sampainya di rumah, Laras begitu sakit melihat suaminya dan sahabatnya sendiri tega mengkhianati dia di belakang. Rasa-rasanya ingin bunuh diri si Laras itu, mengakhiri semua penderitaannya. Cuman semua pikiran-pikiran kotor itu terhenti ketika dia memikirkan si Jabang Bayi. Si Jabang Bayi ini tidak bersalah. Dia juga berhak hidup. Dia juga berhak menikmati kehidupan. Jangan jadikan masalah-masalah si Laras ini mengakhiri hidupnya dan mengakhiri si Jabang Bayi. Akhirnya si Laras itu memupuskan atau ya mengakhiri masalah-masalah. Dia mencoba fokus, mencoba hidup kembali, mencoba membuka kehidupannya kembali untuk fokus menghidupi si
anaknya. Hingga beberapa tahun kemudian si Laras itu mencoba hidup kembali, sudah pulih kembali dari luka-lukanya yang lama, dan anaknya pun sudah lahir. Laras dikaruniai seorang putra yang sehat dan lucu. Anaknya sudah menginjak sekitar 1 tahun lebih lah. Hingga akhirnya terdengar kabar pula bahwasanya Edwin sama si Dia udah nikah. Berita itu terdengar hingga akhirnya ke telinganya si Laras. Laras yang mencoba memaafkan dan mencoba memaklumi, mencoba mengikhlaskan semua apa yang sudah terjadi. Dan Laras pun udah mencoba kerja kembali menghidupi anaknya di sebuah perusahaan. Yang di sana tuh terkenal bosnya itu baik, bosnya itu dermawan. Laras bekerja di sana. Laras dan Edwin pun udah hidup masing-masing, udah tidak kenal satu sama lain. Tapi pada suatu hari tiba-tiba Edwin pun datang, ingin menjenguk anaknya katanya. Laras pun bingung, bukankah kamu tidak mengakui ini anakmu? Kenapa sekarang kamu datang kemari? Kata si Laras. Laras bingung. Edwin pun coba memberikan alasan. Aku minta maaf. Aku tuh menyesal udah ninggalin kamu. Ternyata usut punya usut. Si Dia itu tidak bisa memberikan keturunan kepada si Edwin. Hingga akhirnya Edwin tuh merasa menyesal meninggalkan si Laras. Dan ingin kembali kepada si Laras. Ingin bertemu dengan anaknya. Edwin pun melihat anaknya yang sekarang udah tumbuh besar menjadi balita yang lucu. Si Laras pun tidak bisa melarang si Edwin karena dia ingin bertemu dengan anaknya. Laras pun memberikan izin bahwasanya Edwin bisa bertemu dengan si anaknya itu. Digendonglah anaknya. Sangat mirip mukanya anaknya si Edwin dengan si Edwin itu mukanya mirip. Edwin menangis di sana. Terharu melihat sosok anaknya. Mukanya sangat mirip dengan dirinya waktu kecil. Tapi si Laras itu tidak memberikan waktu lama kepada si Edwin. Hingga akhirnya dia merebut kembali anaknya. Sudah cukup, saya rasa tidak usah lama-lama kamu memandang anakku. Kata si Laras, sekarang kamu pergi aja. Dan lain kali apabila mau ke sini kabarin aja. Apabila kamu ingin bertemu dengan anakku. Kata si Laras. Edwin pun sudah bersyukur bisa dipertemukan dengan anaknya. Dia pun nggak banyak ngomong, akhirnya dia pun pergi. Tapi Edwin tuh sangat marah, sangat benci dengan si Dia. Karena dia tidak bisa memberikan keturunan kepada si Edwin. Sekarang Edwin tuh sadar bahwasanya keturunan itu penting. Tapi sekarang si Dia tidak bisa memberikan keturunan kepada dirinya. Kekecewaannya itu ia lontarkan kepada si Dia. Kadang si Edwin tuh sering mukul, sering nendang kepada si Dia. Hingga menciptakan KDRT. Dan si Dia yang kena pukulan, kena tendangan berhari-hari karena rasa kesalnya si Edwin. Itu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena mukanya tuh lebam, badannya tuh banyak memar-memarnya. Dibawa ke rumah sakit. Hingga kabar ini pun terdengar kepada si Laras. Sahabatnya masuk rumah sakit karena Edwin itu melakukan KDRT. Datanglah si Laras dengan bayinya menjenguk si Dia di rumah sakit. Saat itu dia tuh membutuhkan teman, membutuhkan curhatan, membutuhkan teman untuk ngobrol. Temannya yang dulu, yang setia menunggu ataupun mendengarkan cerita-ceritanya si Laras, sekarang udah ia sakiti. Dia sudah tidak mempunyai teman lagi. Hingga akhirnya dia terkejut, di balik pintu ternyata ada wanita masuk menggendong bayinya. Di sana ada Dia yang terbayang lemah dan Edwin yang sedang duduk. Mereka kaget melihat kedatangan si Laras. Edwin merasa bahagia melihat bayinya yang sedang digendong oleh Laras. Begitu juga dengan si Dia melihat sahabatnya datang menjenguk, membesuk dirinya. Laras pun akhirnya mendekati si Dia, ngobrol di sana. Bagaimana kabar kamu? Gimana keadaan kamu? Kata si Laras. Dia pun menangis, terseduh-seduh melihat temannya, sahabatnya datang masih peduli dengan dirinya. Maafkan aku Laras, maafkan aku. Selama ini aku jahat dengan kamu. Aku bersalah dengan kamu. Maafkan aku, maafkan aku. Laras pun ngomong, yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah melupakan semuanya. Kata si Laras. Edwin pun mendekati si Laras, ingin menggendong bayinya. Bolehkah aku menggendong bayiku? Kata si Edwin. Tidak usah. Aku cuma sebentar kok di sini. Aku cuma ingin berpamitan kepada kalian. Kata si Laras. Apa maksudnya semua ini? Aku ingin pergi dari kota ini. Aku pengen pindah. Aku pengen memulai kehidupan baru. Kata si Laras. Terus bagaimana apabila aku kangen dengan bayiku? Kata si Edwin. Kamu sudah tidak mengakui bayimu. Jadi ini bukan bayimu lagi. Kata si Laras. Ya Edwin sedikit agak kecewa, agak cemberut. Seakan-akan ini menjadi pukulan tersendiri. Atas kejadian ini aku belajar dan menjadikan aku kuat. Aku mencoba tegar kembali dan memulai kehidupanku kembali. Sekarang aku ingin memulai kehidupanku lagi, kata si Laras. Hingga tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang mendekati si Laras. Laras, ini udah waktunya kita pergi, kata pria itu. Oh iya, perkenalkan,
ini suami baruku, kata si Laras. Si Edwin sama si dia terkejut bukan main. Sekarang si Laras udah mempunyai suami yang baru yang jauh lebih baik daripada si Edwin. Akhirnya si Laras pun pergi berpamitan kepada mereka, meninggalkan mereka di sana dengan keterpurukannya. Dan Laras pun memulai hidup baru di kota baru bersama suami dan anaknya. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang ngirimin kisahnya kepada kita. Dia difitnah kala dia tengah hamil besar agar suaminya bisa nikahi sahabatnya sendiri. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai penting, nilai-nilai manfaat yang bisa dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen ngirim kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian juga yang punya kisah-kisah unik, cerita-cerita menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.